Kali ini aku bakal ngomongin yang lagi viral. Bukan KDRT, karena kalau kemarin KDRT udah. Nah sekarang yang bagian selingkuh-selingkuh. Aduh, udah banyak banget kasus perselingkuhan terjadi. Dan juga faktornya atau penyebabnya juga banyak. Berbagai macam gitu bisa menyebabkan seseorang menyelingkuhi pasangannya. Memang akan terasa sangat menyakitkan ya gengs ya, apabila kita tahu nih pasangan kita telah berkhianat atau selingkuh dari kita. Nah pertanyaannya yang muncul nih ya, kenapa dia itu melakukan perselingkuhan? Mungkin kemarahan, hasrat seksual juga bisa, hingga masalah komitmen yang bisa membuat seseorang termotivasi untuk berselingkuh. Selingkuh ada motivasinya ya. Yang pertama nih, orang terkadang berselingkuh karena marah atau keinginan untuk membalas dendam. Jadi selain balas dendam, perselingkuhan yang dimotivasi oleh kemarahan dapat terjadi karena ada alasan. Yang pertama karena frustasi, mungkin dalam suatu hubungan pasangan kita itu nggak memahami kebutuhan kita, gitu kan? Jadi frustasi di situ. Ataupun juga kemarahan ketika pasangan tidak memiliki banyak hal untuk memberikan apa aja deh seputar fisik ataupun emosional. Enggak puas intinya ya. Puas itu terserah mau puas dalam apa aja dalam hubungan ya. Dan juga kemarahan karena setelah terjadi tengkar. Itu sangat biasa banget, sangat umum banget kalau ini. Jadi terlepas dari penyebab yang mendasarinya, kemarahan dapat mendorong seseorang untuk menjalin hubungan yang lebih intim dengan orang lain selain pasangan. Jadi lagi frustasi sama yang satu, cari refreshing sama yang lainnya. Aduh jangan ya. Yang kedua ini karena jatuh cinta. Nah ini mungkin terjadi ketika pasangan itu kayak seolah-olah itu bosan dengan pasangan, bosan dengan pacar atau bosan dengan istri atau suaminya, dan dia merasa tertantang untuk bisa jatuh cinta dengan orang lain. Nah ini dia yang bisa mendorong orang untuk meninggalkan hubungan yang sedang dijalani, bahkan yang masih bisa memberikan rasa kekeluargaan, persahabatan, atau stabilitas dalam hubungan. Tapi dia merasa tertantang, aduh aku kok ada rasa-rasa ke orang itu ya, boleh deh kalau aku menjalaninya sama dia bentar aja. Ini udah payah banget ini ya. Jangan sampai kita memberikan pasangan kita kayak ruang agar dia bisa nakal di tempat lain. Itu nggak boleh. Nah yang ketiga ini ada faktor situasi dan kesempatan. Hanya memiliki kesempatan untuk menipu dapat membuat perselingkuhan lebih mungkin terjadi. Dan hal tersebut bukan berarti semua orang yang memiliki kesempatan untuk membohongi akan melakukan selingkuh. Seseorang mungkin tidak memilih untuk menipu jika hanya ada satu atau dua faktor yang terlibat. Namun ini ya, ada kombinasi faktor-faktor lain atau kesempatan-kesempatan lain yang bisa membuat dia lebih memilih untuk selingkuh. Misalnya nih, perhatian dari teman kerja. Itu yang sangat bikin resah setiap istri di rumah, setiap pacar gitu kan. Gimana kalau kita nggak satu tempat kerja sama pacar, sama suami atau sama istri. Jadi kita nggak tahu apa yang dia lakukan sama rekan kerjanya. Aduh, jadi overthinking kalau ngurusin kayak gini ya. Oke, next ini adalah masalah komitmen. Dan dalam beberapa kasus, orang-orang yang sulit komitmen malah cenderung mereka bisa selingkuh. Mungkin saja dua orang dalam suatu hubungan punya pemikiran yang beda tentang memandang sebuah status hubungan itu seperti apa. Tapi di sisi lain, seseorang juga mungkin benar-benar menyukai seseorang, namun masih takut dalam membuat komitmen dengannya. Nah, ini adalah alasan lain untuk berselingkuh terkait komitmen. Yang pertama, mungkin nih kurangnya minat untuk komitmen dalam jangka panjang. Jadi, kamu tuh cuma bikin seneng-seneng aja. Cuma buat seneng-seneng dalam waktu singkat aja. Yang kedua, mungkin dia lebih ingin hubungan yang lebih santai. Atau juga dia menginginkan jalan keluar dari suatu hubungan. Jadi dia takut komitmen, mendingan dia cari yang lain aja deh, gitu kan. Iya, ada aja alasannya kalau orang mau selingkuh gitu kan. Yang selanjutnya ini mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi.
Jadi kebutuhan keintiman salah satu atau kedua pasangan tidak terpenuhi. Nah, ini banyak orang untuk memilih memang tetap dalam hubungan itu, tapi juga sambil nyari-nyari yang lain agar juga kebutuhan yang dia pinginin itu dapat dari orang lain, tapi masih tetap menjalani hubungan yang sama sebelumnya. Terus juga nih, ada yang menginginkan variasi. Ya, memang wajar kalau misal nih udah nikah lama banget, terus kan memang gitu-gitu aja nih mainnya. Maksudnya menjalani aktivitas rutinitas sama pasangan kan memang gitu-gitu aja. Ada seseorang yang memang aku ingin variasi dalam hubunganku. Nah, ini dia nih yang bahaya. Variasinya nyari di tempat lain. Variasi ini juga berarti mungkin percakapan atau gaya komunikasi yang berbeda, aktivitas non-seksual yang ingin beda, terus juga dia ada ketertarikan sama orang lain. Nah, ini daya tarik adalah sebagian besar lain dari variasi. Ya memang kalau bosan itu wajar, tapi tergantung sama diri kita. Gimana kita bisa cara mencintai pasangan yang tiap hari bisa mencintai, atau bisa menemukan something new setiap hari dari pasangan yang membuat kita agar bisa mencintai dia secara terus-menerus. Ini yang susah dan ini langka banget bisa dilakukan oleh orang-orang. Faktor yang terakhir adalah harga diri. Menginginkan dorongan untuk sebuah harga diri juga bisa memotivasi untuk melakukan perselingkuhan. Jadi banyak orang yang berselingkuh karena masalah harga diri untuk memiliki pasangan yang penuh kasih dan suportif. Aduh, urusan selingkuh udah urusan harga diri, ini udah paling parah. Jadi jangan sampai kamu berselingkuh ya kalau nggak mau kena karma.